Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriandi Ahmad Zon dengan NPM 2202060048. Saya mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat dari program studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas layanan klasik online. Nah, pada era globalisasi ini, banyak sekali para peserta didik atau anak-anak yang lebih berkenan atau lebih tertarik untuk mendengarkan daripada membaca. Dikarenakan dari mendengarkan para peserta didik sangat lebih efisien karena membaca begitu membosankan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yang klasikal saya, yaitu tentang pentingnya literasi. Nah, pada kesempatan kali ini mengapa saya mengangkat tema pentingnya literasi? Dikarenakan pada zaman yang sekarang ini banyak sekali anak-anak yang kurang memahami atau kurang mengutamakan literasi. Dikarenakan perkembangan era digital yang sangat cepat, anak-anak lebih suka melihat dan anak-anak lebih suka mendengarkan dibanding membaca atau memahami sebuah bacaan. Nah, dari pentingnya literasi ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Baik, kita langsung saja kepada poin yang pertama. Nah, pada poin yang pertama, kita akan membahas yaitu mengapa pentingnya literasi. Nah, di sini kenapa sih literasi ini sangat penting bagi peserta didik? Yang pertama yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Literasi sangat penting bagi peserta didik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Kenapa? Dikarenakan dengan para peserta didik banyak membaca dan memahami dari buku-buku dan yang lainnya, pengetahuan peserta didik akan bertambah, serta peserta didik juga dapat pemahaman baru. Dia tidak terkaku pada kosakata yang dia sudah paham saja, namun dia akan mendapatkan kosakata baru dan pemahaman baru. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, pada poin yang kedua ini, mengapa pentingnya literasi sangat berpengaruh pada peserta didik, yaitu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi. Kenapa keterampilan komunikasi dapat meningkatkan begitu penting dalam sebuah literasi? Dikarenakan dengan kita banyak membaca atau memahami dari buku dan yang lainnya, keterampilan komunikasi kita menjadi sangat lancar. Kita menemukan kosakata baru, terus kita dapat paham dengan kata-kata yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, pada alasan yang ketiga ini mengapa penting literasi, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, pada poin yang ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis juga termasuk alasan mengapa pentingnya literasi. Dikarenakan dengan kita membaca, memahami banyak bacaan dari buku, dari jurnal dan yang lainnya, kemampuan berpikir kita akan jauh lebih tinggi dari teman-teman yang tidak membaca. Dikarenakan kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kita mendapatkan pemahaman baru dan kosakata baru. Nah, dari sana kita lebih kritis lagi dalam menanggapi sebuah bacaan. Terus kita lebih tanggap lagi dalam memahami setiap informasi yang kita dapatkan. Kita lebih kritis memahaminya. Kita tidak asal menerima informasi tersebut, namun kita pikirkan apakah informasi ini benar atau tidaknya. Nah, itulah alasan kenapa mengembangkan kemampuan berpikir kritis termasuk ke dalam alasan pentingnya literasi. Nah, selanjutnya pada poin yang keempat, yaitu mempersiapkan diri untuk masa depan. Kenapa sih mempersiapkan diri untuk masa depan termasuk alasan ke dalam mengapa pentingnya literasi? Nah, pada kali ini mempersiapkan diri untuk masa depan memang termasuk ke dalam alasan mengapa pentingnya literasi. Dikarenakan dengan kita mengetahui banyak bacaan, kita mengetahui banyak informasi, kita dapat mempersiapkan masa depan kita akan lebih baik. Kita dapat melihat atau mencontoh dari informasi yang telah terjadi sebelumnya. Contohnya nih, banyak terjadinya tindakan kriminal dalam rumah tangga. Terus kita baca informasi
informasinya. Nah, kita dari situ kita dapat memahami, karena kita membaca, kita memahami, nah jadi ini nih cara agar kita tidak terjadi rumah tangga yang buruk, dengan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Nah, pada poin ini, mengapa penting literasi, sudah saya jelaskan bahwasanya terdapat 4 poin seperti yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi, dan yang keempat yaitu memperbaiki diri untuk masa depan. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada poin yang kedua. Nah, selain mengapa pentingnya literasi, dalam sebuah literasi juga terdapat sebuah tantangan. Nah, kenapa sih literasi itu selain penting juga ada tantangannya? Memang dalam sebuah literasi memang sangat sulit untuk ditingkatkan karena daya minat peserta didik sekarang sangat berkurang untuk membaca atau memahami sebuah buku dan bacaan. Makanya dari itu saya mengangkat tema dengan pentingnya literasi. Namun hal tersebut juga terdapat tantangan dalam literasi ini. Nah, yang pertama itu rendahnya minat baca. Tantangan yang pertama dari literasi yaitu rendahnya minat baca. Kenapa sih rendahnya minat baca termasuk ke dalam tantangan dalam literasi? Rendahnya minat baca termasuk ke dalam tantangan dalam literasi dikarenakan banyak sekali peserta didik pada saat sekarang ini tidak menggemari membaca buku. Dia lebih menggemari mendengar atau menonton secara langsung. Namun pada kenyataannya terkadang mendengarkan informasi atau menonton informasi dari media itu terkadang merupakan jalur yang tidak baik dalam literasi, dikarenakan tidak semua informasi atau tontonan yang ditonton itu merupakan informasi yang benar, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali media yang menyebarkan informasi yang tidak penting. Nah, makanya dari itu rendahnya minat baca termasuk ke dalam alasan tantangan dalam literasi. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan nih cara agar peserta didik lebih tinggi lagi minat bacanya, lebih sering lagi untuk membaca buku. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu keterbatasan akses. Nah, kenapa sih keterbatasan akses termasuk ke dalam tantangan dalam literasi? Nah, pada zaman sekarang ini keterbatasan akses juga termasuk ke dalam tantangan dalam literasi dikarenakan banyak sekali sekolah-sekolah atau tempat-tempat yang masih terpencil, terutama sekali pada tempat kita sekarang ini, yaitu negara Indonesia ini, karena di Indonesia masih tergolong ke dalam negara yang berkembang. Jadi untuk kemajuan teknologi Indonesia masih kurang, jadi masih susah atau kurangnya akses yang mudah dijangkau untuk para peserta didik. Mungkin di sekolah-sekolah peserta didik ada perpustakaannya, namun terkadang untuk pergantian bukunya dari tahun ke tahun itu sangat susah dikarenakan keterbatasan akses. Nah, selanjutnya yaitu pada poin yang ketiga yaitu kurangnya motivasi. Nah, pada poin ketiga ini ada tantangan yang sangat menarik dalam sebuah literasi, yaitu kurangnya motivasi. Kenapa sih kurangnya motivasi termasuk ke dalam tantangan dalam literasi? Nah, ini sebenarnya tantangan yang terjadi pada diri individu tersebut. Dikarenakan masalah motivasi ini adalah masalah individu. Terkadang banyak individu yang kurangnya motivasi untuk keinginan membaca buku, keinginan untuk literasi. Dia lebih suka melihat, menonton dari media-media online, dikarenakan itu lebih cepat, lebih mudah diakses dan lebih menyenangkan. Terus dikarenakan media-media ini lebih menarik juga dari literasi ini, lebih membaca ini. Nah, itulah kenapa alasannya kurangnya motivasi dari tantangan literasi. Nah, selanjutnya nih pada poin yang keempat yaitu kesulitan dalam memahami. Kesulitan dalam memahami memang termasuk ke dalam tantangan dalam literasi, dikarenakan tidak semua peserta didik dapat memahami setiap bacaannya dengan baik. Terkadang ada peserta didik yang lemah dalam memahaminya, namun setiap peserta didik pasti dapat memahaminya. Itu tergantung proses dan waktu yang dibutuhkan. Maka dari itu
kesulitan memahami termasuk tantangan dalam literasi. Untuk meningkatkan kesulitan memahami ini, para peserta didik harus lebih rajin lagi untuk membaca media, membaca buku agar kemampuan dalam memahaminya dapat meningkat dari waktu ke waktu. Nah, pada poin selanjutnya yaitu tantangan dalam literasi ini, yaitu kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan memang termasuk ke dalam tantangan dalam literasi. Kenapa sih kurangnya dukungan ini termasuk ke dalam tantangan dalam literasi? Dikarenakan banyak terjadi anak-anak yang dilepaskan oleh orang tuanya ke sekolah namun tidak diawasi. Dia tidak didukung secara motivasi belajarnya. Dia hanya ya udah pergi kuliah, pergi sekolah, terus selesaikan sekolahnya balik lagi. Makanya dari itu perlunya dukungan dari orang tua, keluarga agar anak-anak lebih meningkat lagi dalam literasinya. Selanjutnya yaitu pada poin yang keenam yaitu kurangnya kesadaran. Nah, pada poin yang keenam ini dalam tantangan sebuah literasi ada yaitu kurangnya kesadaran. Kenapa sih kurangnya kesadaran ini termasuk ke dalam tantangan dalam literasi? Dikarenakan kurangnya kesadaran ini terjadi karena individu cuek atau tidak ada dukungan dari orang tua. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan bahwasanya dari poin 1 sampai poin 6 itu saling keterkaitan. Kenapa kesadaran para peserta didik ini berkurang? Dikarenakan motivasi dan dukungan dari orang tuanya kurang. Jadi dia kurang juga kesadarannya untuk memahami dalam sebuah literasi ini. Nah, dari poin yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya terdapat 6 tantangan dalam sebuah literasi. Yang pertama itu rendahnya minat baca, yang kedua yaitu keterbatasan akses, yang ketiga yaitu kurangnya motivasi, yang keempat kesulitan memahami, yang kelima kurangnya dukungan, dan yang keenam kurangnya kesadaran. Nah, dari ke-6 poin ini pada dasarnya tantangan dalam literasi ini terjadi pada diri sendiri. Dikarenakan jika individu tersebut tidak memulai dari dirinya sendiri untuk mengutamakan sebuah literasi, memahami dan membaca, maka terjadinya atau munculnya beberapa tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi. Nah, itulah poin-poin atau penjelasan tentang tantangan dalam literasi. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan pada poin yang ketiga. Nah, pada poin yang ketiga ini, tadi kita sudah membahas yang pertama alasan mengapa pentingnya literasi. Terus yang kedua, kita juga telah membahas tentang tantangan dalam literasi. Nah, pada poin yang ketiga ini, kita akan membahas yaitu cara meningkatkan literasi. Nah, gimana sih cara kita meningkatkan literasi? Cara kita agar pemahaman kita lebih matang, terus cara berpikir kita lebih kritis. Terus kita keterampilan komunikasi kita juga bertambah gitu. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan sebuah literasi. Nah, yang pertama yaitu membaca secara teratur. Nah, pada poin yang pertama ini, membaca secara teratur termasuk ke dalam cara meningkatkan literasi. Kenapa sih membaca secara teratur termasuk cara dalam meningkatkan literasi? Nah, dikarenakan untuk menjadi literasi yang bagus itu kita harus rajin membaca, tidak hanya membaca buku, namun membaca setiap informasi yang didapatkan dari media apapun. Namun kita harus membacanya secara teratur agar pemahaman kita meningkat dan daya pikir kita lebih kritis lagi dalam menangkap setiap bacaan yang kita baca. Nah, membaca secara teratur ini merupakan cara yang pertama untuk meningkatkan sebuah literasi. Nah, yang kedua yaitu ada memanfaatkan teknologi. Nah, pada poin yang kedua ini dalam meningkatkan sebuah literasi yaitu ada memanfaatkan teknologi. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, kita tidak membaca tidak hanya berfokus pada buku. Banyak sekali penggunaan teknologi yang kita gunakan yang dapat membantu kita dalam sebuah literasi.
tergantung kepada individu kita masing-masing bagaimana memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin. Memang di zaman sekarang ini, di zaman yang serba canggih ini, di era globalisasi ini, banyak para peserta didik yang menggunakan teknologi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk itu kita lebih bijak lagi dalam memanfaatkan informasi untuk meningkatkan literasi kita. Nah, yang ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan teknologi ini, yaitu seperti kita membaca e-book, terus kita membaca jurnal-jurnal, dan setiap informasi yang kita dapatkan dari teknologi atau media sosial kita harus pahami dan kritis dalam menanggapinya. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin yang tadi, bahwasanya untuk meningkatkan sebuah literasi ini, selain dukungan dari luar, kita juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung. Kenapa sih lingkungan yang mendukung ini sangat berpotensi untuk meningkatkan literasi? Nah, untuk meningkatkan literasi ini kita butuh ketenangan tanpa gangguan orang lain. Terkadang kan ada nih beberapa orang-orang yang tidak bisa diganggu saat membaca dikarenakan dia perlu ketenangan dalam sebuah literasi untuk memahami sebuah bacaan, untuk memahami sebuah informasi. Makanya dia harus menciptakan lingkungan yang mendukung, tergantung menyesuaikan pada diri peserta didik tersebut. Terkadang setiap peserta didik memiliki cara-cara yang berbeda untuk menciptakan lingkungan yang mendukungnya. Ada dengan membaca sambil mendengarkan musik, ada yang membaca memang penuh dengan ketenangan tanpa gangguan siapapun, dan ada juga yang membaca walaupun lingkungannya berisik tapi dia tetap bisa memahami setiap bacaannya. Nah, karena itulah mengapa ciptakan lingkungan yang mendukung termasuk ke dalam cara meningkatkan literasi. Nah, pada poin yang selanjutnya yaitu membuat catatan dan ringkasan. Nah, untuk meningkatkan sebuah literasi, kita juga perlu membuat catatan dan ringkasan. Dikarenakan tidak semua siswa dapat memahami setiap bacaan dengan cepat. Untuk itu, dia harus mencatat dan meringkas setiap bacaannya agar dia tidak lupa. Namun ada juga para peserta didik yang sangat cepat sekali dalam memahami setiap bacaan. Nah, untuk itu ada beberapa cara untuk kita meningkatkan literasi, yaitu membuat catatan dan ringkasan. Kita harus setiap yang kita baca kita catat, terus kita ingat-ingat kembali. Nah, mungkin dari 4 poin ini itu termasuk dalam cara meningkatkan literasi. Yang pertama yaitu membaca secara teratur, yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi, yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang keempat yaitu membuat catatan ringkasan. Nah, selain poin yang sudah saya jelaskan ini, masih banyak lagi cara-cara untuk meningkatkan literasi. Namun pada kali ini saya cuma menjelaskan 4 poin saja pada cara meningkatkan literasi ini. Namun yang terpenting untuk meningkatkan literasi adalah kemauan individu sendiri untuk berubah agar mampu lebih giat lagi membaca agar menambah pengetahuan dan wawasannya. Nah, itu adalah poin ketiga dari cara meningkatkan literasi. Nah, ada nih sebuah ungkapan yang mengatakan pada poin keempat, yaitu tumpukan buku takkan mengkhianati masa depanmu. Nah, pada poin yang keempat ini, saya mengambil dari sebuah kiasan di sebuah akun media sosial, bahwasanya tumpukan buku takkan mengkhianatimu. Maksudnya di sini adalah dengan kita banyak membaca, dengan kita banyak memahami dari berbagai buku dan teknologi, itu akan menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan hal itu akan mengkhianati masa depan kita. Nah, jadi dari materi yang saya sudah jelaskan, saya simpulkan bahwasanya dalam pentingnya literasi ini, bahwasanya literasi sangat penting untuk ditingkatkan karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan menambah
membantu kita untuk komunikasi lebih aktif dan serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Nah, mungkin itu layanan kita pada siang hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.